Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya orang-orang yang kaya dari nol itu bisa sukses? Apa gitu rahasianya? Jawabannya tuh ternyata bukan soal keberuntungan atau kerja kayak kuda. Jawabannya adalah sistem. Dan di sini kita bakal bongkar sistem itu bareng-bareng, langkah demi langkah. Oke, kita langsung to the point aja ya. Filosofi ini kuncinya. Banyak banget orang mikir, makin banyak jam kerja, makin banyak duit. Salah besar. Kesuksesan finansial yang beneran itu datang dari cara kita ngelola hasil kerja keras kita. Nah, itu dia pembedanya. Aku mau cerita dikit nih. Dulu setelah 4 tahun kerja, banting tulang, seriusan pagi ketemu malam Senin sampai Sabtu, aku iseng cek rekening tabungan. Dan isinya cuma 10 juta rupiah. Gimana rasanya coba? Hancur banget. Rasanya semua energi, semua waktu itu nguap gitu aja. Nah, di titik itulah aku sadar. Ini bukan salah aku yang malas. Sama sekali bukan. Masalahnya adalah, aku nggak punya sistem buat ngatur duit yang masuk dan keluar. Dan ternyata, aku nggak sendirian. Jutaan orang ngerasain hal yang sama. Jadi, kalau kamu ngerasa kayak gini, santai. Ini bukan salah kamu. Ini salah strateginya. Dan solusinya, ini bukan trik sulap atau apa ya. Solusinya itu sebuah sistem yang luar biasa simpel, tapi cuma butuh satu hal. Disiplin. Inilah kerangka yang dipakai sama mereka yang berhasil bangun kekayaan, dan ini bisa banget kita semua tiru. Jadi, kita mulai dari mana? Langkah pertama, yang paling dasar, lacak setiap rupiah yang masuk ke kantong kamu. Orang yang keuangannya sehat tuh tahu persis duitnya datang dari mana aja. Gaji, proyek sampingan, bonus, komisi, bahkan cashback receh dari belanjaan. Catat semuanya. Ini ngasih kamu gambaran utuh, dan yang paling penting, kendali. Oke, sekarang kita masuk ke 3 langkah pertama. Anggap aja kita lagi mau bangun fondasi sebuah gedung pencakar langit. Harus kuat, harus kokoh, harus stabil sebelum kita bisa bangun apapun di atasnya. 3 langkah ini nih nggak bisa ditawar-tawar. Pertama, kita udah tahu semua sumber pemasukan kita. Kedua, kita amankan semua biaya wajib yang udah pasti keluar tiap bulan. Dan ketiga, kita bangun jaring pengaman finansial kita. Apa itu? Dana darurat. Nah, ini dia nih pro tip buat langkah kedua. Buat pengeluaran tahunan yang gede, kayak sewa rumah atau asuransi, jangan nunggu tagihannya datang baru panik. Pecah biayanya jadi cicilan bulanan buat diri sendiri. Sisihin 4,5 juta sebulan, dan pas harus bayar 54 juta, kamu udah siap, santai. Ini cara orang cerdas ngindarin serangan jantung finansial tahunan. Lanjut, langkah ketiga, dana darurat. Ini prioritas nomor 1, absolut. Sebelum mikirin investasi, sebelum mikirin foya-foya. Kalau dana ini kepakai, tugas pertama kamu adalah isi lagi sampai penuh. Targetnya 3-6 bulan total pengeluaran kalau kamu single. Kalau punya tanggungan, ya kalikan aja dengan jumlah orang yang bergantung sama kamu. Dana inilah yang nantinya ngasih kamu kebebasan buat ambil resiko, kayak pindah kerja atau mulai bisnis. Oke, fondasi udah aman nih. Sekarang, waktunya ganti strategi. Kita beralih dari mode bertahan ke mode menyerang. 3 langkah berikutnya ini adalah soal cara cerdas dan proaktif buat bangun kekayaan kamu. Coba perhatiin baik-baik ya. Ini perubahan mindset paling penting. Orang biasa itu kan pakai duit dulu, nabung kalau ada sisa. Orang kaya, mereka bayar diri sendiri di masa depan duluan lewat investasi. Baru sisanya dipakai buat gaya hidup. Urutannya dibalik. Dan hasilnya beda jauh banget. Jadi 3 langkah menyerang ini intinya soal alokasi dana yang sengaja. Kita bakal sengaja anggarin buat investasi, kita bakal sengaja anggarin buat kebahagiaan, dan terakhir kita kelola sisa pengeluaran yang lebih fleksibel. Langkah keempat, investasi dengan tujuan yang jelas. Jangan cuma nabung doang tanpa nama. Kasih tiap rupiah kamu itu tugas. Kamu, tugasmu buat dana nikah, kamu buat DP mobil, kamu buat DP rumah. Kalau begini, investasi itu bukan lagi sekedar harapan, tapi jadi sebuah proyek dengan tujuan yang pasti. Siapa bilang jadi kaya itu hidupnya harus sengsara? Justru kebalikannya. Langkah kelima ini penting banget. Mereka secara sadar ngalokasiin duit buat kebahagiaan, liburan, gadget baru, ngerayain sesuatu. Ini bukan boros ya. Ini adalah strategi biar rencana keuangan kamu itu awet dan gak nyiksa. Kamu jadi lebih semangat buat disiplin. Dan ini dia langkah terakhir, langkah ke-6. Perhatiin deh, setelah semua pos-pos penting tadi keisi, biaya tetap, dana darurat, investasi, bahkan dana senang-senang, nah baru sisanya boleh dipakai buat pengeluaran yang fleksibel, belanja impulsif, makan-makan cantik, ngopi-ngopi mahal. Sadari kalau pos ini tuh prioritas paling bontot, bukan yang pertama. Ini jebakan yang paling sering bikin kita gagal loh.
Nah, itu dia keenam langkahnya. Sebuah sistem yang kelihatannya simple, tapi punya kekuatan buat ngubah hidup. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu mau mulai. Dan bagian paling serunya, kamu nggak perlu nunggu bertahun-tahun buat lihat hasilnya. Kalau kamu komit dan disiplin jalanin sistem ini, dalam 3-6 bulan aja, kamu bakal ngerasain transformasi total di keuangan kamu. Iya, secepat itu. Ingat ya, kamu nggak harus jadi sempurna di hari pertama. Lupain soal sempurna. Fokus aja satu hal, mulai dan konsisten. Coba deh mulai malam ini. Buka aplikasi catatan, terus lacak setiap pengeluaran dan pemasukan. Anggap aja kayak eksperimen kecil. Kamu bakal kaget sama apa yang bakal kamu temuin. Sebagai penutup, aku mau kamu bener-bener renungin pertanyaan ini. Coba deh, lihat lagi pengeluaran kamu bulan lalu. Apakah cara kamu ngabisin duit itu beneran sejalan sama mimpi dan prioritas hidup kamu? Apakah uang kamu kerja buat masa depan kamu, atau justru kerja melawan kamu? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.